Salam, selamat malam. Di sini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang kami dengarkan dan hamba membawakan ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi teman-teman, bagi sidang jemaat-Mu yang mendengarkan ini Tuhan. Doa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tapi di sini khususnya untuk teman-teman saya atau kawan-kawanan, teman-teman pemuda yang boleh hadir pada malam hari ini. Di sini saya ingin membagikan sedikit, bukan sedikit sih, khotbah saya tentang ketulusan hati. Mungkin dari teman-teman kita pernah memiliki hati terhadap orang atau menyukai orang, tapi orang tersebut tidak merespon kita kembali begitu. Jadi hati kita sangat sakit begitu, dan di sini saya memberikan tema yaitu ketulusan hati. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin membagikan bagaimana ketulusan hati. Kalau tidak ada di sini saya akan menjelaskan tentang ketulusan hati itu bagaimana. Di sini yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua, khususnya kepada teman-teman pemuda, bahwa mungkin saat ini kita sangat sulit menemukan orang-orang yang memiliki hati yang benar-benar tulus mencintai kita atau benar-benar tulus mengasihi kita. Khususnya kepada mungkin teman-teman yang belum memiliki pasangan atau sudah memiliki istri, mungkin ya ada sedikit pergeseran terhadap hubungannya atau bagaimana. Untuk kembali kepada diri kita masing-masing. Dan yang berikut adalah orang yang memiliki hati yang tulus itu adalah akan disenangi oleh Tuhan dan sekeliling kita atau di sekitar kita juga, mungkin tetangga kita atau orang-orang teman-teman nongkrong kita ini kawan-kawanan pemuda kan kita sering bergaul atau nongkrong di mana begitu. Jadi ya boleh kita sama-sama berbicara satu sama lain. Dan yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita atau kepada diri kita masing-masing yaitu, kenapa sih kita perlu memiliki hati yang tulus? Di sini saya membagikan tiga poin yang saya ingin bagikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu karena Tuhan melihat hati, dan yang kedua yaitu dekat dengan Tuhan, dan yang ketiga adalah dapat dipercaya oleh orang lain. Dan yang saya ingin jelaskan itu poin yang pertama yaitu karena Tuhan melihat hati. Itu kita bisa baca dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Di sini saya bacakan, Tuhan berbunyi demikian, tetap berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Firman Tuhan ini sangat betul-betul bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya pada teman-teman pemuda atau teman-teman di sekitar kita. Kita boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Khususnya di ayat ini mengatakan di bagian B atau bagian C-nya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan melihat hati kita yang betul-betul tulus, dan Tuhan akan memberikan tulusan hati itu kepada orang yang mungkin kita sukai, dan mungkin yang orang kita cintai atau kasihi begitu. Mungkin yang tadi seperti saya bilang, kita tidak boleh melebihi Tuhan begitu. Jadi, dan yang kedua yaitu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan kita bisa membaca dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10. Tapi di sini saya memakai dengan terjemahan yang lain, yaitu terjemahan BINK, dengan firman Tuhan demikian, ciptakanlah hati yang murni bagiku ya Allah, perbuilah batinku dengan semangat yang tabah. Bagaimana kita harus memiliki hati yang tabah kepada
teman-teman kita, hati yang betul-betul tabah mengasihi sesama kita, hati yang betul-betul tabah dalam keadaan kita, mungkin keadaan sekitar kita atau lingkungan kita memiliki orang-orang yang tidak bisa memiliki hati yang tabah kepada kita sendiri, karena orang-orang di sekitar kita mungkin mempunyai karakter yang berbeda terhadap kita, atau karakter yang sangat sulit mengerti kehidupan kita. Oleh karena itu Mas Prum ini mengatakan bahwa ciptakanlah hati yang murni bagi Allah. Bagi Allah itu berarti kembali kepada kehidupan kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri, bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kita hati yang betul-betul bisa kita mengasihi orang lain. Dan yang ketiga yaitu dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, di sini juga kita juga bisa membaca dalam Amsal 10 ayat yang 9. Tapi di sini saya mau menggunakan terjemahan BMK juga dengan firman Tuhan demikian, yaitu orang jujur hidupnya aman, orang yang menipu akan ketawa. Nah, bagian B ini sangat sulit untuk kita bisa pahami karena bagian-bagiannya mengatakan orang yang menipu akan ketawa. Nah, mungkin kita banyak melihat di sekeliling kita orang yang selingkuh atau orang yang betul-betul mengkhianati kita, padahal hati kita ini sudah tulus kepada orang tersebut, dan kita tahu bahwa itu semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan bagian A-nya mengatakan bahwa orang jujur hidupnya akan aman. Nah, ini poin yang ketiga ini betul-betul bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri, terhadap kehidupan kita masing-masing. Nah, di sini saya kita bisa lihat di Rasul Paulus itu memiliki hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Nah, saya mau teman-teman semuanya kita harus bisa melayani Tuhan dengan hati kita yang tulus, bukan karena mungkin kita dibayar oleh gereja tersebut atau di gereja yang dimana kita tempat melayani. Itu tidak apa-apa sih menurut saya, tapi kita betul-betul bisa memiliki hati seperti Rasul Paulus yang bisa melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Dan yang selanjutnya, sebagai kesimpulan yang dari semua kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita, yaitu kesimpulannya adalah hati yang tulus adalah hati yang terbuka untuk menerima kasih dan kebenaran Tuhan. Teruslah berjalan dengan integritas dan kejujuran, maka Tuhan akan menuntun langkah kita semua. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh bisa mendengarkan dan menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, beri kami roh yang benar-benar tulus mengasihi orang lain. Dalam kami, haleluya, amin.